ya Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami rindu bertemu denganmu dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan akan menerangi pikiran kami, akan membuat kami mengerti dan kami mendapatkan jalan keluar. Karena firman-Mu itu adalah kehidupan kami. Firman-Mu itu kekuatan kami. Dan firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Pagi hari ini kalau ada di antara kami yang hadir dengan jalan yang remang-remang, Tuhan terangi kami. Kalau toh ada yang dalam kegelapan, biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi kami. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja, mengurapi kami semuanya. Juga lidah bibir hamba-Mu ini dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan amin, amin. Saya berharap saudara sudah bisa beristirahat dari sekian rangkaian yang mungkin saudara berkumpul dengan keluarga atau kesibukan atau bahkan keramaian dalam menerima berkat Tuhan. Saudara sudah boleh beristirahat, dan sekarang pagi hari ini kita khususkan waktu kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah, saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup manusia, banyak masalah, banyak persoalan, banyak juga kejutan-kejutan yang terjadi secara faktanya kita harus menghadapinya. Nah, ketika kita harus menghadapi masalah ini, rupanya masalah ini juga berbeda-beda saudaraku. Ada masalah yang biasa-biasa saja, ada yang agak berat, ada yang luar biasa beratnya bagi kita, ada yang bikin kita sampai sesak nafas. Coba tanya kanan kirimu, benar apa enggak? Atau semuanya masalah yang dihadapi biasa-biasa saja persoalannya. Nah, ini kita akan belajar pagi hari ini bagaimana cara mengatasi masalah yang benar-benar menurut manusia tidak ada jalan keluar. Menurut kekuatan kita juga tidak mendapatkannya. Menurut kata orang tidak bisa lagi tertolong. Coba kasih senyum ke saya kalau saudara punya masalah seperti ini. Kalau enggak, berarti kan saudara masalahnya biasa saja semua. Ya, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Entah itu masalah keluarga, ekonomi. Saudara, anak cilik digedek nih dengan segenap hati. Ketika gede gak njowo wong tua. Loh, ada saja saudaraku. Bahkan ada banyak lagi perkara. Wis, saya dengar, loh ya toh, mulai toh bener toh ya. Ya, ada banyak hal yang terjadi saudaraku, sehingga kita mengharapkan sesuatu. Aduh, saya sudah dari muda mengharapkan nanti kalau masa tua saya itu akan terjadi seperti ini, ternyata meleset. Nah, ini bikin kita shock, bikin kita kebingungan. Ada masalah yang bisa kita atasi dengan kekuatan kita ataupun kekuatan saudara-saudara kita, ataupun dengan doa itu bisa terselesaikan. Tetapi ada hal yang harus dengan doa dan puasa. Benar kan? Tuhan Yesus ngomong ada permasalahan yang waktu itu dihadapi murid-muridnya. Anehnya murid-muridnya ini mengusir setan, tapi setannya nggak tambah keluar. Tambah bermanifestasi, yaitu setan. Tapi kadang-kadang kita berdoa, masalah kita nggak kelar, tapi tambah nemen. Pernah nggak ngalami ini? Oh, nggak pernah. Nah, ini kadang-kadang nggak bisa hanya berdoa. Tuhan Yesus bilang nggak bisa jenis ini diusir dengan doa saja, harus dengan doa dan puasa. Nah, sekarang ada juga yang sudah dengan doa dan puasa, tapi kok urung kelar-kelar, gitu loh. Caranya bagaimana? Saudara, memang ini saya
saya ingat jarang sekali ini dikhotbahkan, tetapi ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya merenungkannya, Tuhan lebih dulu berbicara tentunya kepada saya dan mengobrak-ngabrik saya. Pasti kan, karena itu merema. Jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita buka 1 Samuel. Ini berbicara tentang kuasa perjanjian. 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 28. Tetapi kita tidak membaca semuanya, sampai ayat 20 saja bergantian. Ayat 4 sampai 20. 1 Samuel 1. Ayat 4 sampai 28, tapi kita membaca sampai ayat 20. Ya, sudah ketemu Alkitabnya? Saya membaca ayat 4, saudara ayat 5, kita bergantian begitu supaya kita ngerti urutannya. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Pinena istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan. Nanti dilanjutkan sendiri di rumah. Saudara, jadi arti kata Samuel itu adalah aku memintanya kepada Tuhan. Kalau saudara memberi nama anakmu Samuel, ingat loh ya, kita memintanya itu daripada Tuhan. Nah saudara, ini berbicara tentang kuasa perjanjian. Hana, tadi kita membacanya, kan zaman dulu boleh istri sah lebih dari satu ya. Hana dan Pinena itu istri dari Elkana. Hana ini kita membaca dari ayat Alkitab, dia mengalami masalah yang sangat serius. Bahkan pada waktu itu dokter tidak bisa menyembuhkannya karena kandungannya mandul. Saudaraku, zaman sekarang masih ada itu bayi tabung. Dulu belum ada karena ilmu pengetahuan belum berkembang.
Jadi semuanya yang menikah cuman menunggu kemurahan Tuhan. Kalau toh mandul, ya berarti ya sudah menyerah. Kalau sekarang kan masih ada usaha. Kalau punya duit maka akan mencoba bayi tabung. Saya ingat ada yang 2 kali mencoba bayi tabung dan akhirnya berhasil. Itu pun juga kemurahan Tuhan, saudaraku. Kalau bayi tabung semua berhasil, ya mungkin semata-mata itu hanya ilmu pengetahuan. Tetapi kadang mencoba sekali itu Pak dan Yon yang sekarang pindah itu, sekali dia gagal. Yang kedua kalinya justru mereka berpikir bahwa ini gagal, nggak mungkin nggak. Karena kalau proses bayi tabung harus istirahat, tidak boleh pikirannya itu tegang, harus rest dan menikmati hidup ini. Baru nanti itu bisa jadi, saudaraku. So kalau begitu tegang, langsung nggak jadi. Nah lucunya, yang kedua beliau berdua ini mencoba, justru tegang karena waktunya lagi istirahat di Surabaya. Mereka cerita kepada saya, ibu tahu nggak, ini nggak mungkin jadi. Maksudnya, ya bagaimana bisa jadi? Sedangkan yang pertama saja saya rest, saya mengikuti semua anjuran dokter nggak jadi. Lah yang kedua ini saya baru rest 2 minggu, baru saja itu disuntikkan pembuahan itu supaya berhasil. Dia harus istirahat total, pikiran harus tenang, harus senang. Leisa mungkin belanja-belanja atau gimana, saya juga gak tahu senangnya perempuan. Dan itu hatinya tuh harus benar-benar sukacita. Berarti ini ayat Alkitab benar ya, hati yang gembira itu obat loh saudaraku. Ini orang yang bayi tabung memang dia harus terus dan hatinya harus sukacita loh saudara. Tiba-tiba datang berita bahwa mertuanya meninggal. Waladalah saudaraku. Nah kalau ketika mertuanya meninggal, dia nggak boleh sebenarnya gerak banyak, harus lebih banyak istirahat. Ya terpaksa lah dia gerak banyak, harus ke bandara, harus ngurus ini. Makanya tidak ada pengharapan. Tetapi karena Tuhan sudah bicara, dia ingatkan saya, ibu ingat enggak? Bulan Oktober sebelum saya melakukan program ini, Tuhan bicara lewat ibu kepada saya. Lah saya yang pegang-pegang. Oh iya toh Pak, aku lali ya Pak. Saya ngomong gitu. Ibu bicara seperti ini. Ini firman Tuhan, saya pegang. Nah, justru dalam kondisi yang tidak mungkin jadi bayi itu. Itu loh Tuhan. Nah ini ada kuasa perjanjian. Kita akan melihat bersama-sama. Karena kadang kala dalam hidup kita harus menerobos kesulitan. Apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Kita gak bisa menghindari saudaraku masalah. Kalau kita menghindari persoalan, kalau kita menghindari masalah, saudara dan saya tidak akan dibentuk dan tidak akan diproses. Orang yang menghindar dari masalah, orang yang menghindar dari proses, selamanya dia tidak akan menjadi dewasa. Satu-satunya jalan untuk membuat saudara dan saya dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam iman, dewasa di dalam jiwa kita diubahkan adalah melalui proses, melalui kesulitan. Dan proses ini kebanyakan adalah kesulitan. Kalau kesenangan itu bukan proses. Ngomong kanan kiri, proses itu sulit. Ya. Kalau gampang dan senang itu meleseti, bukan proses, saudaraku. Nah, jadi ketika saudara dan saya menghadapi masalah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana kita harus hidup dengan cara pikir, pola pikir yang berbeda, bukan seperti kata dunia, tapi seperti kata Tuhan. Karena kalau pola pikir kita disejajarkan dengan surga, maka hidupmu dan hidupku tidak akan sama lagi. Saudara dan saya akan mempunyai kekuatan ekstra. Karena ketika kita berpikir setiap masalah, setiap kesukaran, setiap persoalan kita hadapi dengan cara Tuhan, maka ada kekuatan baru. Yang membuat saudara dan saya terpuruk itu adalah nomor 1 pola pikir. Cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu. Nah, bagaimana cara kita menerobos? Oke, yang pertama, yuk, ini hanya 2 hal saudaraku. Yang pertama, kita akan lihat Hana ini bernasar. Nah, kalau
orang Jawa tuh bilang kaul, tapi sebenarnya bukan kaul. Bahkan ini bukan sekedar perjanjian atau janji. Yang namanya nazar ini seperti covenant, di mana ini harus disertai dengan korban. Nazar, bernazar, jarang sekali ya kita dengar ini. Saudara, saya mendengar ini seringkali dulu papa saya menyampaikan tentang nazar. Apakah itu di perjanjian baru masih ada? Ada, Kisah Rasul 21 ayat 23. Itu masih terjadi di perjanjian baru tentang nazar. Nazar ini adalah satu janji yang diungkapkan oleh seseorang kepada Tuhan. Dan perjanjian itu diikat dengan korban. Inilah sebabnya Tuhan berbicara kepada kita. Ya, sebelum saya terangkan berbicara kepada kita, orang yang bernazar itu biasanya orang yang mengalami kepedihan. Saudaraku, Hana itu pedih hatinya, saudaraku. Di ayat 10 kita lihat, bahkan di ayat 7, dari tahun ke tahun dia tersakiti. Bayangkan saja saudara, istri yang satunya itu sudah punya anak. Udah punya anak, dia mandul. Ya sudahlah, kalau makan bareng-bareng, wong zaman dulu ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi setiap ada ibadah, kan mereka setiap tahun beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Itu ya. Itu mesti Penina itu bukan saja nyindir, tapi ngelok nih. Loh, kalau diloknya sekali enggak apa-apa saudaraku. Dari tahun ke tahun dia itu ditekan, tertekan. Tahukah saudara? Ada masalah yang kita hadapi, jeblak, selesai. Mungkin seminggu, 2 minggu selesai. Oke, kita sudah berdoa, bergumul, selesai. Ada masalah yang kita hadapi beberapa waktu, belum selesai, dan akhirnya Tuhan jawab. Ada masalah yang kita hadapi terus menerus itu menekan, sampai alam bawah sadar kita di bagian belakang sini, di otak sini, saudaraku, itu merekam kejadian itu dan membuat seseorang bisa trauma. Ini kalau tekanan, kata tekanan itu terus menerus terjadi, berulang. Dan saya tahu bagaimana tekanan itu mempengaruhi iman orang Kristen, mempengaruhi percaya kita kepada Tuhan. Bahkan itu mempengaruhi seluruh hidup kita, kesehatan pun akan terpengaruhi. Ketika seseorang tertekan, saudaraku, raut mukanya ini pasti kelihatan. Dan ini akan terjadi kalau itu masalah tidak berhenti. Yang sama dan terulang, terus menekan dan belum ada jalan keluar. Sama, Hana juga menghadapinya tahun demi tahun. Hana menghadapi itu dan tidak ada pengharapan. Dan setiap kali mereka berkumpul, Hana selalu mendengar cemoohan, Hana selalu mendengar ejaan. Sekalipun Elkana berkata, Hana, tidakkah kamu berpikir bahwa aku ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Ya, bagi Elkana. Tapi bagi Hana, no. Dia tahu, saya perempuan, saya tidak berfungsi. Bukan hanya sekedar itu, suamiku menerima aku. Tapi bagaimana dengan orang lain? Orang yang serumah, orang yang selalu dekat dengan aku, terus menerus melepaskan kata-kata cemoohan, melepaskan kata-kata ejaan yang menekan jiwanya Hana, sehingga membuat saya tahu ini bisa trauma loh saudara. Sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita dan itu berulang. Bukan sekedar Alkitab yang berbicara, tetapi ilmu pengetahuan secara psikologi. Kalau satu perkara itu terulang lebih dari 3-4 kali, maka itu akan masuk di alam bawah sadar kita. Kalau itu nggak cepat diatasi, maka akan trauma. Saya ngedepi orang-orang yang kayak gini. Saya sendiri pernah kena dengan trauma. Ketika lagi berdoa di sini dengan staf pengembalaan, tiba-tiba bicara mengenai sesuatu yang ada di pikiran saya. Dok, saya kaget, tapi saya berusaha menutupnya. Yuk, kan manusia itu pintar menutup gitu. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, saya kaget saudara, saya sampai menggigil, ketakutan setengah
mati kayaknya. Bukan ketakutan, tapi saya merasa aduh kok kayak gini. Setiap saya tutup mata, saya kayak melihat peristiwa itu. Saya tutup mata, melihat lagi. Wah itu benar-benar bagi saya bilang Tuhan enggak, Tuhan enggak, Tuhan enggak. Saya sudah berusaha untuk berkata Tuhan enggak, Tuhan enggak. Saya berkata begitu, enggak, aku enggak mau itu. Aku enggak mau itu terjadi. Aku enggak percaya itu terjadi lagi. Enggak, saya sudah melawannya di dalam doa. Tapi mau enggak mau efek tubuh saya kena, saudaraku. Saya seperti kayak redek begitu dan saya berusaha melawannya. Saya tahu itu. Kadang-kadang kita sudah melawan masalah itu, tapi itu kayak kena di alam bawah sadar. Tiba-tiba kayak film yang lewat begitu aja, dipampangkan begitu saja. Dan ini tidak enak, saudaraku. Ketika ada sesuatu yang terjadi bukan kita, tetapi ada orang lain atau apa, itu ngerempet seperti yang kita lihat atau kita yang menjadi kita di alam bawah sadar kita itu masuk, itu kita sudah kaget. Itulah yang namanya tekanan demi tekanan. Dan ini kalau berlangsung dibiarkan terus menerus, jiwa kita yang kena. Ketika jiwa kita kena, maka sebenarnya kita nggak bisa berdoa dengan kekuatan yang dipujikan tadi, ku menang bersama Yesus Tuhan, sangat sulit. Nah sekarang pagi hari ini bagaimana cara kita menerobos kesulitan yang seperti ini? Kesulitan yang menekan hidup kita. Kesulitan yang menekan, yang membuat saudara dan saya bisa trauma. Ataupun kita sudah angkat tangan dan rasanya pengen menyerah. Entah itu kelemahanmu, entah itu dosamu. Bisa saja loh saudara. Karena ketika seseorang itu anak Tuhan melakukan dosa dan dia tidak segera datang kepada Tuhan untuk membereskannya, ini akan merongrong. Ketika saya membaca Alkitab, saya mulai memikirkan, kenapa sih Daud ini kok Tuhan bilang tuh dia hamba Tuhan, dia itu orang yang dicintai Tuhan. Apa yang membuat Daud itu dicintai Tuhan? Orang Daud itu pernah berzina, Daud itu pernah membunuh. Kenapa? Tidak pernah. Apakah saudara tidak pernah bertanya kenapa? Saul nggak berzina loh, Daud loh yang berzina. Saul nggak membunuh orang yang istilahnya orang yang bukan musuhnya loh. Daud itu panglimanya dipateni sama Daud. Ya caranya licik. Daud tuh licik loh saudaraku waktu itu. Nah, bagaimana? Bojone dicolong, sing wedok, sing lanang, ben dia gak konangan, jokne ae di tempat pertempuran. Terus dia kasih perintah, ketika Uri ada di depan, tarik semua pasukan yang di belakangnya. Licik enggak? Oh ini saya, aku oplak tenan saudara. Nah masalahnya saya berpikir seperti apa yang saya lihat, tapi Tuhan berpikir melihat hatinya. Ternyata saya baca sebelumnya itu rentetannya. Daud ini adalah orang yang tidak pernah punya agenda kalau datang kepada Tuhan. Daud ini hatinya itu selalu mengasihi Tuhan dan jujur. Daud ini benar-benar mencintai Tuhan, tapi ternyata orang yang seperti ini bisa kepleset. Nah bedanya dengan orang yang tidak jujur, yang tidak cinta Tuhan, yang tidak punya hubungan, itu bukan soal dia kepleset atau tidak, dia berdosa atau tidak, tetapi dalam penyelesaian. Baru saya tahu. Saudara, Hana mengalami persoalan yang terus menekan. Yuk, berikut. Nah, ini perjanjian yang dibuatnya seperti perjanjian yang dibuat Daud dan Yonatan. 1 Samuel. Yonatan tuh mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ini sudah terjadi loh, perintah Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Hukumnya kan 2. Kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi dirinya sendiri. Ternyata di perjanjian lama sudah ada. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Saudara, Daud itu dikejar-kejar sama bapaknya Yonatan. Kalau menurut saudara, kalau ini tentang kuasa perjanjian ya. Kalau menurut saudara, Yonatan itu seharusnya berpihak ke siapa? Hah? Bapaknya. Tapi Yonatan tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan bapaknya.
Tapi Yonatan tidak memberontak. Yonatan ngerti bahwa dia harus bikin perjanjian dengan orang yang dikasihi Tuhan. Ini loh namanya hikmat. Sampai Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya. Yonatan rela mati loh. Bukan hanya untuk Daud. Mati bersama dengan bapaknya. Dia tidak memberontak kepada bapaknya. Dia mati berjuang bersama-sama dengan bapaknya. Tetapi dia berkata kepada Daud, kalau aku mati, tolong keturunanku, kamu yang menanggungnya. Karena Alkitab berkata, Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Dia lepaskan jubahnya, itu kebesaran, diberikan kepada Daud. Bahkan seluruh pedangnya, alat senjatanya diberikan kepada Daud. Ini perjanjian dan diikat dengan korban. Yuk berikutnya kita akan lihat. Nah, nasar hanya bisa dibuat dengan kesepakatan. Jadi kalau seorang berkata kita bernasar, nasar ini kuat sekali saudaraku. Tetapi ini bukan kaul ya. Kalau kan banyak orang-orang ini yang di dunia ini berkata, wah engko lek anakku lanang, aku bernasar, aku cukur rambut, gundul. Ya kalau itu sih, itu kaul saudaraku, semua orang bisa. Tapi ini nasar itu dibuat dengan persepakatan dengan Tuhan. Orang tidak bisa dikatakan kategori bernasar kalau dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan yang diajak atau disampaikan nasar itu. Jadi ini beda kaul dengan nasar. Kalau orang kaul itu cuma asal ngomong. Ya wes, aku nanti anakku wedok, karena 3 anaknya sudah laki-laki semua, maka kalau anaknya perempuan, anak yang keempat, dia akan syukuran. Nah, kaul dulu dapat sini kaul berapa? Kan laki, pengennya perempuan toh. Saya punya teman anaknya 4, 3 tuh laki-laki. Bahkan punya prinsip, pokoknya sing kepapat iki sik lanang meh, aku ra mandeg sampai wedok. Batinku ya ampun Tuhan, iki tenan po tenan lho. Saya dulu punya anak banyak itu banyak berkat nggih Bu. Kathah anak, kathah rezeki nggih. Nggih, jajal cah saiki tekonono. Banyak anak, banyak masalah. Banyak anak stres saudaraku. Ya saya juga ngomong sih kepada anak saya waktu itu. Kamu gak pengen toh satu lagi supaya gak kayak mama begini. Setelah dua-duanya di luar kota. Mama tuh sejak kamu SMA semua. Mama mbak papa tuh cuman berdua. Nanti ditambah saiki Bayu. Ya toh. Terus tambah lagi orang. Tapi kan istilahnya di dalam sudah tinggal di luar kota tuh beda gitu loh. Ya anak saya wajar sama Mama harus tahu antara senang sama stres itu cuman beda tipis. Kalau tambah anak. Kok bisa? Ya. Dulu senang karena banyak mama cerita. Karena saya cerita. Dulu omamu tuh karena telurnya cuman 1 dikasih diaduk, kasih terigu, kasih air, kasih garam, kasih micin. Saya ini anak micin loh saudara. Bendino loh saya makan micin. Wah Bu micin kanker telat weh. Lah aku dicek bendino kayak micin mbak ibuku. Kasih micin di 2 dar. Anaknya 1, 2, 3, 4, 5. Waktu itu masih 5. Jentrek ben roto didulang mbak mamaku. Jadi 10-an cuwil nih sitok. Pluk kabeh ngene. Gitu saudaraku. Kalau sekarang anak 1 telur 4, ya toh? Lek dulu telur 1 anak 4, itu beda. Coba sekarang anakmu 2, kayak telur sitok, baginen, protes gak? Saya pengen tanya, protes enggak anaknya? Mesti protes. Si jiwa dibagi banget. Wes selesai, saudaraku. Tadi kan baik-baik. Ada sesuatu yang kita tidak bisa atasi dengan kekuatan kita. Dan ini cara mengatasinya dengan nasar. Nasar itu bukan sekedar janji, tetapi nasar ini kita bikin janji, tetapi karena kita tuh kenal yang kita ajak ngomong dan
membuat janji. Nah, banyak orang Kristen, aku ya bernasar, padahal dia tahu sembayang. Sembayangnya seminggu pisan, tapi ngomong bernasar kepada Tuhan. Duduk wi kaul. Saudara, kaul. Nasar ini menerobos sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara kekuatan manusia. Nah, Hana melakukan, dia bernasar dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan. Lihat itu Hana, hatinya pedih, dia itu berdoa kepada Tuhan. Dia lama ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ayat 12. Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Jadi Hana itu terus menerus. Ini orang yang terus menerus berdoa, orang yang mempunyai hubungan sama Tuhan, baru bisa dibilang dia bisa membuat nasar kepada Tuhan. Lele gak ngerti Alkitab, gak pernah moco ya, kalau kecuali yang gak bisa baca. Gak tahu sembayang, sembayangnya pas komsel sama pas ke gereja. Terus berkata saya bikin nasar, gak akan mempan. Akhirnya saudara kecewa. Kenapa aku bikin nasar kok gak terjadi pertolongan Tuhan? Nah ini loh saudaraku bedanya yang namanya kaul dengan nasar. Ketika saya mempelajari ini, saya merenungkannya, Tuhan ngomong banyak bicara. Sama kaget. Tuhan langsung ngomong, buat kamu. Saya ngomong, ya wis Tuhan, yuk saudaraku. Ada satu hal yang tidak bisa saya terobos dengan kekuatan manusia. Tidak ada pertolongan manusia yang bisa melakukannya. Dan saya tahu Tuhan lagi berbicara. Nah, nasar ini ketika perempuan itu terus menerus. Jadi kalau saudara itu punya hubungan dengan Tuhan, dan saudara ngedepi masalah yang manusia tidak bisa lepaskan, manusia tidak bisa menolong, saudara bisa bikin nasar dengan Tuhan. Dan tidak ada kubu benteng kekuatan yang bisa menghalangi nasar ini, karena dibuat dengan korban kepada Tuhan. Hana membuatnya dengan korban. Hana bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau kau berikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka anak itu akan kupersembahkan kepadamu untuk melayani engkau, dan pisau cukur tidak akan mengenai rambutnya. Oh ternyata saya kemarin ngomong padamu, kamu ingat enggak? Nabi di Alkitab perjanjian di Alkitab, siapa yang kepalanya tidak pernah kena pisau cukur? Jawab saudara, siapa? Simson. Ternyata Samuel juga. Coba saudara baca tadi. Saya kaget loh. Ternyata Samuel iya toh. Karena Hana bernasar. Maka ya guru sekolah minggu kan taunya Simson. Saya dulu taunya ya cuma Simson tok, karena di sini cetak Simson. Ternyata Samuel juga, pisau cukur tidak akan mengenai kepalanya. Nah, benar. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan tuh jane wis nutup kandungane Hana. Itu bisa membuat Tuhan membuka kembali kandungan itu. Nasar itu kekuatannya sampai seperti itu. Saudaraku, bisa membuat Tuhan berkemurahan. Kalau saudara dan saya pengen pejabat itu berkemurahan, deketi dia, pepeti dia, kasih kesukaannya, dipuji-puji di depan, di khalayak umum, bener apa enggak? Ya, neng aku raiso ngono masalah saya ini saudaraku. Nah itu saya lihat, wah biasanya orang tuh kalau dipuji, mongkok pejabat saudara puji pas di khalayak umum. Saudara umumkan bagaimana pejabat ini sungguh-sungguh memperhatikan rakyat, dia peduli, padahal jane ora loh. Ning mergo pengen sesuatu kita ini dikabulkan oleh dia, maka kita melakukan pujian. Sekalipun pujiannya bleset jane saudaraku. Itu manusia. Tetapi kalau ke Tuhan, orang ini harus punya hubungan. Ora iso to meleset. Kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, kita terus menerus berdoa. Tapi Bu Ella, saya udah berdoa gak kerasa apa-apa loh, gak ada merinding-merinding, gak ada. Wong berdoa pengen merinding-merinding, engkau ditemoni tuyul bingung. Apa
merinding-merinding, saudaraku. Memang kadang-kadang hadirat Tuhan hadir itu, datang itu membuat kita tuh rasanya kayak, aduh ini apa ya sesuatu. Ya, saya pernah mengalaminya sampai 4:30 pagi, saudara. Saya bingung, tandek tuh raiso. Ini kok ada sesuatu sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sampai saya ngomong ini lebih daripada makanan, lebih daripada duit, lebih daripada indahnya, lebih daripada semua tempat yang pernah saya kunjungi. Bahkan saya lihat lebih daripada permata, semua lebih daripada itu. Sampai 4:30 pagi saya menikmatinya. Dan itu Sabtu, besoknya saya harus khotbah. Aku pengen dang amen, dang turu, gak bisa. Karena itu nikmatnya luar biasa. Sampai Pak Bambang kebangun dan dia lihat saya masih berdoa. Karena Pak Bambang biasa bangun jam 4. Saya masih di situ. Loh, aku iso melek moto, tapi itu benar-benar sukacita di dalamnya. Saya bilang, makanya saya nggak menginginkan apa saja, apapun di dunia ini lebih daripada dia. Karena saya sudah menikmatinya, saudaraku. Nah, ketika kita punya hubungan yang terus-menerus, kita berucap janji kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Setan gak doyan, demit gak tuli. Jebol, saudaraku. Berikutnya, Mazmur 56 ayat 13. Nasarku kepadamu ya Allah, mengikat aku. Korban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Perhatikan, saudaraku, ini Daud berkata, nasarku kepadamu ya Allah, mengikat aku. Jadi nasar ini mengikat kita dengan yang kita tuju tadi. Ini ikatan dengan Tuhan. Ketika seseorang bernasar, maka ini terikat. Nasarlah yang membuat Tuhan itu terikat dengan kita. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, Mazmur 51, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Tuhan itu sangat senang dengan orang, anaknya, pengikutnya yang bernasar ataupun mengikat perjanjian dengan Tuhan berdasarkan korban. Saudara, kalau kita datang kepada pejabat, pengen pejabat itu bermurah hati, kira-kira kita menyediakan yang terbaik buat beliau atau enggak? Kalau kira-kira pejabat itu senangnya buah anggur, saudara beli yang di pasaran atau milih yang terbaik? Halo? 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 Benar. Kak sing wis rada bonyok-bonyok sithik kae. Supaya hatinya senang dan gogrok hatine. Benar apa benar? Sekarang saya tanya, saudara pengen gogrok nih hatine Tuhan? Berikan yang terbaik. Tuh bingung, meneng kabeh terusan. Tidak ada haleluya, tidak ada amin. Karena kita pikir, waduh lek wis ngono bar. Kenapa kepada manusia yang kelihatan saja kita memberi yang terbaik? Waktu kita yang terbaik, ucapan kita yang terbaik, tenaga kita yang terbaik. Nggak mungkin toh kalau Pak Presiden mau datang jam 11, Pak Presiden datang, saudara datang jam setengah 12, tak tekoni, masuk hitungan enggak? Terus saudara datang jam 11 lebih 5 gitu ya. Padahal ketentuannya Bapak Presiden datang jam 11. Kita datang jam berapa? Jam 8 wis macak tak omongi. Nggih napa nggih? Adus ora? Adus keramas gak duwe parfum, pokoknya sabunan ping pindho. Kelambine diingi apa anyar? Oh tak pikir sing diki turu. Ada enggak yang ke gereja pakai baju kemarin yang pakai tidur? Sandalan bisa, padahal duwe sepatu. Kita ini seringkali tidak memahami hal ini. Kita tidak memberikan kepada Tuhan kita. Saya senang waktu Pak Bambang udah lama tuh khotbah. Hanya lek minggu itu, Sabtu tuh udah dipersiap nih bajunya. Lek iso disetrika. Dia khotbah, saya yang praktek. Gitu loh. Saya yang melakukannya. Saya ini bagian pelaku kok. Tenang aja saudara. Sepatu disiap nih. Ora iso
Wis bengi ndelok bal-balan gendadapan telat tangi jam 6.10. Buah, waduh cepet-cepet lali urung wis gak nyiapne klambi. Saenake. Dhuwure biru, ngisore ijo. Sepatune coklat. Wis toh, cocok itu, Saudara. Terus tase abang. Wis semrawut ra karu-karuan. Padahal saya tahu kalau kita mau datang jagung manten, gak mungkin gak persiapan. Baju wis ditoto. Dari hal kecil saja kita kurang menghormati Tuhan. Bagaimana kita berharap bahwa hati ini Tuhan tuh gogrok. Tuhan gak pernah gogrok hati ini karena lami sing lambe. Tuhan gogrok hatinya ketika dia melihat hati kita tuh rindu kepada dia. Dan kita menghormati dia. Bawalah kemari orang-orang yang kukasih yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban. Nah, Ulangan 23 itu, ayat 21 itu kalau nasar itu harus dipenuhi. Sebab ini perjanjian yang terikat. Kalau enggak diuber sama Tuhan. Masalahnya di situ, saudaraku. Nasar ini harus kita bayarlah nasarmu kepada Tuhan. Itu harus. Kalau enggak repot saudara. Karena ini perjanjian yang terikat. Nah, sekarang ini di perjanjian lama dan juga masih ada di perjanjian baru Kisah Rasul 21 ayat 23. Tadi tengah malam saya ingat ayat ini dan saya buka saudaraku dan itu masih berlaku. Jadi kalau saudara dan saya mengalami sesuatu yang sudah benar-benar bertahun-tahun menekan saudara gak bisa apa-apa. Ayo saya pengen mengajak saudara buat nomor satu punya hubungan dulu dengan Tuhan. Ya. Setelah saudara punya hubungan yang terus menerus berdoa kita berbicara buat nasar. Maka semua yang menghalangi kita akan jebol. Saya percaya itu. Nah ini di dalam perjanjian lama sekarang ada perjanjian di dalam perjanjian baru. Yuk terus berikutnya. Nah ini darah perjanjian. Kalau dulu kan manusia terus membuat perjanjian dengan Allah dari ide manusia juga. Nah sekarang Tuhan memberikan di dalam perjanjian baru ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan tentang perjanjian, kuasa perjanjian tentang darah. Berdasarkan darah. Ayat perjanjian lama itu harus ada korban. Bahkan korban sembelian Tuhan ngomong. Bawa kemari orang-orang yang kukasih yang hidup dengan perjanjian. Berdasarkan korban sembelian. Ada darah. Di perjanjian baru Tuhan membayar perjanjian darah ini. Gak mungkin toh. Ya yang motongi kambing bendino itu cuma Pak Timur. Lelek saya kan enggak. Orang duwe kambing. Kalau sekarang orang perjanjian baru ini hidup seperti perjanjian lama seluruhnya. Melarat gitu dia mesti mikir piye carane ben salah dosa potong kambing. Pak sitok piro to Pak? 2 juta. Lelek salah seminggu ping 3 gendep 6 yuta no Pak. Ping 3 lelek ping 7 14 yuta. Kira-kira itu dipengno hidup kita. Saudaraku, bangkrut apa enggak? Saya tanya. Belum lagi Daud ketika mengambil tabut perjanjian, hadirat Allah di situ. Setiap berapa langkah ya? Lupa saya. Setiap 6 atau 7 langkah diberikan dipotong korban lembu. Sapi piro ya Gi? Oh sing duwe sapi. Berapa ya? Pak, pinter Pak no. Regane piro Pak no? 30. Ya tak pikir sih 13-15. 7 langkah 30 juta. 7 langkah 30 juta. Tak tekono kanan kirimu. Bangkrut apa ora wae? Cuman satu tok. Saudara rela jadi miskin, bahasanya kere atau dosamu tidak diampuni. Nyemplung neraka. Itu perjanjian lama. Kayak gitu loh saudaraku. Dan Tuhan di dalam perjanjian baru memberikan darahnya untuk pengampunan dosa. Makanya tuh, ini orang Kristen di perjanjian baru tuh kenaan. Saya mikir, karena dosanya diampuni dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Sesuk dibaleni neh. Sok ben dibaleni neh. Karena gra ketoke ben gawe dosa lembu sitok.
Wani gak gitu bolak balik saudaraku. Rawani. Karena apa? Kita harus memberikan kurban sembelihan dan Yesus Kristus membuat darahnya menjadi darah perjanjian. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di perjanjian baru ini Tuhan sudah memberikan darahnya melalui perjamuan kudus. Kita lihat itu darah perjanjian baru yang diberikan untuk saudara dan saya yang pertama untuk pengampunan dosa. Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni. Loh, ngono loh perjanjian baru gitu. Saya tuh nemoni orang Kristen gawe dosa loh. Lek gak diuber-uber sih, lek gak konangan dhisik. Sampai diomong nih semua orang aku. Saking penake. Saudara, ini sebenarnya ini loh, antara Daud dan Saul itu seperti ini. Karena saya tahu ketika kita mengaku dosa itu ada risiko banyak. Sebenarnya kalau saya punya dosa satu dan Pak Bambang tidak tahu, semua orang tidak tahu, yang tahu hanya Tuhan saja. Ya gak perlu tak akoni, aku ngaku ke Tuhan saja. Kalau tak akoni Pak Bambang, kok ribut. Efeknya banyak. Jujur. Jawaban di hatimu. Lebih baik saudara ngaku atau menyimpan ini saja dan hanya dengan Tuhan saja. Bukankah kebanyakan orang Kristen akan melakukan hal ini? Tapi tahukah saudara, ketika saudara dan saya menyimpan satu dosa dalam hidup kita, darah perjanjian ini bocor, tidak berlaku bagi hidupmu dan hidupku. Saudaraku, karena dua hal yang membuat tudung darah Yesus bocor. Satu, dosa persinan. Kedua, pemberontakan. Ini tudung darah Yesus bocor bagi orang Kristen. Next, berikutnya. Menurut perjanjian baru, darah Yesus yang sudah diberikan kepada kita, di dalam Ibrani 8 ayat 9 dan 10 dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama mulai aku akan menaruh itu. 2, 3. Aku akan menaruh hukumku dalam dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini loh perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan itu akan ditaruh di dalam hati saudara, di dalam hati kita, di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, itu ditulis oleh Tuhan. Ketika firman itu sudah ditaruh di dalam jiwa kita, maka apapun yang berlawanan dengan firman Tuhan, jiwamu akan terusik. Artinya seperti itu. Saudara tidak akan tahan. Kalau engkau tahan, saya bertanya, jangan-jangan saudara dan saya belum masuk dalam perjanjian Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku sekarang ini dengan perjanjian yang baru ini, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini sudah ketetapan dalam hukum perjanjian baru yang dimeteraikan dengan perjamuan suci. Makanya saya sering berkata bahwa perjamuan suci ini jangan dilewatkan. Perjamuan suci ini bukan kebiasaan atau liturgi, tapi perjamuan suci ini menguatkan, memeteraikan bahwa Tuhan sudah menaruh firman-Nya dalam hidup kita, dalam akal budi kita, ditulisnya di hati kita seluruh hukum-hukum Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita memegang perjanjian darah Yesus, saudara dan saya gak perlu takut dengan yang namanya salah,
begitu ada kesalahan yang kita buat, firman itu berdengung dan dia berbicara, mengingatkan saudara dan saya, membawa kita datang kepada dia. Itu loh saudara. Ini perjanjian baru itu seperti itu. Kalau dulu, ini bedanya Saul dan Daud. Ketika Nathan datang kepada Daud, dia memberikan satu perumpamaan. Dan Daud sendiri menjawab, orang itu harus dibunuh, dihukum. Nathan langsung ngomong, kamu tuh orangnya. Daud gak ngeyel, Daud gak cari apa-apa. Oh memang bener deh ya. Nah, kalau memang bener deh, dia langsung bilang, buka jubahnya, merendahkan diri, taruh abu di atas kepalanya, dia berpuasa sampai Tuhan menjawab pengampunan dosanya. Baru dia makan. Perhatikan baik-baik, di perjanjian baru Tuhan menaruh hukum-hukumnya di akal budi kita. Halo? Di pikiranmu sudah ditaruh hukum-hukum Tuhan, firman-Nya. Di hatimu dituliskan. Mulai sekarang ini pikiran ini, kalau bangun pagi langsung ngomong, oh Tuhan terima kasih, hukum-hukummu kau taruh di pikiranku. Jadi aku ora iso Tuhan lek nota kosong. Oh Tuhan terima kasih, aku ora iso Tuhan mikir-mikir porno, karena di sini sudah kau taruh hukummu. Oh Tuhan yang hatiku, aku gak iso neh Tuhan nyimpen loro hati, nyimpen kepahitan, karena di hatiku sudah kau tulis firman-Mu Tuhan. Ketika saudara dan saya membiasakan ini dalam hidupmu, maka semua yang terjadi, kita masih bisa salah loh. Ngomong kanan kiri, kamu sih iso salah loh. Ada enggak yang berkata saya enggak bisa salah? Ngalang-ngalai Gusti Yesus saya. Kita masih bisa salah. Coba tanya, kamu sih gak salah ora seminggu ini? Jawaban dewe, saudara. Masih enggak? Masih toh bikin salah toh? Saudara? Bisa saja. Tapi perhatikan baik-baik, itu masih ada rasa gelisah di hati kita. Nah, pagi hari ini udah selesai ya? Atau masih ada lagi ayat-ayatnya? Selesai? Pagi hari ini kita mau masuk perjamuan kudus. Dan ini tanda Tuhan memeteraikan firman-Nya di pikiran. Halo, pikirannya sing kacau karu-karuan. Pikirannya sing isinya khawatir, takut, apalagi itu. Wes, itu banyak sekali. Ini tempat hukum Tuhan. Dipegang baduke dewe-dewe. Ini tempat hukum Tuhan di sini. Di hatiku tertulis firman Tuhan. Yang naruh siapa? Lek saudara yang naruh lali. Ya, wong bar ngomong lali. Kunci dicekel disai, lali. Tekokne kabeh kon goleki sampai omah diobrak-abrik. Lemari pakaian dudai kabeh sekalian noto karepe ngono ya. Goleki kunci sing dicekel dan disai. Oke? Dan wong lali ki ra entuk diseneni. Ya apa nggih? Iya, pembelaan dirine besar orang lali. Makanya orang lali. Saya yo bingung masalahnya koyok doktere lali guntinge keri. Jadi saudara ndak boleh marah loh ya. Kalau keluargamu dioperasi, anakmu dioperasi terus guntingnya dokter keri. Saudara marah ndak? Loh, ora entuk. Wong lali jarene. Hah? Terus anakmu mati goro-goro pinsete keri. Oleh nesu ora? Hah? Kondodok jaluk ampun nyembah ping telu saudara. Ya kalau semua orang lupa, gak ada sanksinya, akhirnya ya begitu.
kita nih ya sudah nggak apa-apa sih. Tapi kalau dokter sampai lupa gunting keri aja nesu loh saudara. Terus tuntut di pengadilan. Nggak bisa jadi dokter. Copot itu apa namanya? Gelarnya. Nggak pantas dia untuk jadi dokter bedah. Jadi dokter bedah kok pinset keri ning jero marai pasiennya mati. Tapi kalau kita lali kon maklumi, menungsoe memang ini gitu saudara. Saya sampai kadang-kadang tak pikir, waduh Tuhan ini apa gak tahu mumet yang delok menungsoe. Sak pola tingkai petakilan jarine Pak Bambang tuh ngomong petakilan gak karu-karuan. Dan 100 orang tuh 100 jenis petakilannya. Kalau 1000 orang 1000 jenis petakilannya. Waduh aku ya stres Tuhan. Ya untungnya memang Tuhan tuh Tuhan gak pernah stres, cuman paling geleng-geleng. Aku wis nulis ning pikirane. Lah kok hukumku digeser karo kekhawatiran, hukumku digeser dengan ketakutan, hukumku digeser dengan sakit hati. Firmanku diobrak-abrik ditambahi ra karu-karuan. Tuhan yang menulis dalam hatimu. Makanya selesaikan pembacaan firman supaya ini masuk di sini dan ditulis di sini. Lah wong awake dhewe ora maca yo nan firman Tuhan, macane lek pas konsel sama pas ke gereja wis ngono nggawane Alkitab, ya toh? Terus bar kuwi lali ra ning omah. Saya tanya, saudara yang membawa HP untuk di gereja, apakah pulang dari gereja saudara buka Alkitabmu dan kau baca? Diulang. Yang ya tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Lah semua ini kayak memang 5 tok. Padahal di Alkitabmu itu sudah saudara baca dan lupa yang tidak bawa Alkitab. Coba pikirkan saudaraku. Di sini sudah ditulis hukum Tuhan. Di sini sudah di tangan Tuhan sendiri yang menulis firman-Nya. Jangan takut salah, karena Tuhan pasti berbicara. Oh Bu Ella gimana ini? Nanti kalau saya salah, no. Kalau saudara dan saya salah, padahal saudara mempersilahkan Tuhan menaruh hukumnya di pikiran kita, di hati kita ditulis firman Tuhan, pasti saudara gelisah, pasti saudara akan diingatkan Tuhan. Jadi nggak usah takut salah. Orang yang takut salah itu orang sombong, saya kasih tahu. Karena tidak pengen ketahuan bahwa dia itu punya kelemahan. Lelek saya itu ya dasarnya menungso lemah. Bola dingin ini. Oh iya toh. Waduh iya. Lagi aku kudu dandani. Nah itu beda saudaraku. Karena kita ini harus berubah terus menerus. Dan perjamuan suci ini memeteraikan. Ini perjanjian Tuhan yang dibuat. Bukan lagi kita, tetapi Tuhan yang memulainya. Jangan mengambil perjamuan suci dengan sembarangan. 1 Korintus. Karena kalau engkau mengambil perjamuan suci dengan sembarangan, tidak sedikit yang sakit dan juga mati. Karena ini adalah darah Yesus Kristus. Kenapa kita mengikuti perjamuan kudus ini harus orang yang sudah mengerti, minimal dibaptis, karena dia akan mengerti perjanjian. Kalau anak kecil itu janjinya pakai kelingking gini. Janji ya, janji itu cucu saya. Oma, berarti harus ditepati. Bar kui dilanggar, sesuk ditepati nih. Nah, Tuhan memeteraikan dengan perjanjian. Dan Tuhan hanya meminta saudara dan saya membiarkan pikiranmu dan hatimu ditulisi dan dipenuhi dengan hukum Tuhan. Maka apa saja yang kau perbuat, Tuhan akan menyertai. Kalau saudara kekurangan, kira-kira Tuhan tahu enggak? Kalau saudara mepet ekonomi ini, Tuhan tahu enggak? Kalau saudara susah, sedih, Tuhan tahu enggak? Sangat tahu. Saya kemarin ngomong sama Pak Bambang, aku kok pengen menyendiri nih, tapi enggak tahu di mana. Saya membayangkan, dulu saya pernah ke rumahnya Bu almarhum Bu Asis. Ketika saya pengen menyendiri, saya naik di sana, saya duduk diam. Kemarin tuh saya pengen menyendiri, saya golek piye caranya. Saya cuma pengen diam untuk dengarkan Tuhan saja. Gak bisa. Akhirnya lenggonku tuh bisa tengok-tengok neng jobo di kursi depan itu. Kursi itu ternyata sangat menolong saya. Saya duduk diam di situ. Saya mulai memikirkan Tuhan. Taruh hukummu di pikiranku. Terima kasih. Taruh itu
firman-Mu di hatiku. Terima kasih sehingga aku tidak ketakutan. Kalau aku frustasi, aku akan bikin nasar seperti Hana. Maka aku tahu tidak ada yang bisa menahan kekuatan perjanjian yang Kau berikan kepadaku. Dan ketika saudara dan saya memegangnya, tidak ada yang terlalu sulit. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya akan berdoa sebentar. Saudara akan mengambil perjamuan suci nanti yang dibimbing Pak Bambang. Tapi saya tidak tahu ada berapa di antara saudara yang hadir. Dan ketika engkau mendengar tentang nasar ini, sebenarnya hatimu tergelitik. Tapi saudara bikin nasar itu dengan Tuhan kan masing-masing. Saya tidak tahu siapa di antara saudara yang hadir pagi hari ini yang akan membuat nasar dengan Tuhan. Kita tutup mata. Tolong saudara angkat tangan. Saya akan berdoa. Ketika nanti malam kau berdoa membuat nasar, Tuhan akan berbicara kepadamu. Tuhan akan menerangi hatimu. Engkau yang membutuhkan itu, angkatlah tanganmu supaya kekuatan Tuhan turun atasmu. Bapa di surga, lihatlah tangan yang terangkat. Kalau nanti dalam doa mereka, dalam hubungan mereka denganmu, mereka akan membuat nasar itu. Tuhan, pegang dan nyatakan kuasa. Berbicaralah kepada di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan memeteraikan lewat darah. Aku percaya kasih setiamu turun atas umat.